Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Saya rasa teman-teman sudah tahu dan familiar dengan kabar yang satu ini. Sistem Pusat Data Nasional atau PDN Kemenkominfo mengalami serangan siber, tepatnya brand cyber ransomware yang merupakan pengembangan dari Lockbit 3.0. Nah, Kominfo menyebut ada kurang lebih 210 instansi pemerintahan di pusat dan daerah yang terdampak akibat serangan ini. Peretas kemudian meminta tebusan 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar rupiah. Saya akan bahas langsung bersama dengan Alphonse Tanujaya, ahli keamanan siber dan forensik digital. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Alphonse. Apa kabar? Sehat, Pak? Selamat pagi, Grace. Terima kasih, sehat. Oke, senang mendengarnya. Langsung saja ke pertanyaan Pak Alphonse. Jadi sebenarnya apa sih yang menyerang sistem PDN kita ini? Mungkin bisa dijelaskan apa itu tadi brand cyber ransomware? Begini, ransomware itu adalah malware. Malware itu program jahat, program komputer jahat. Malware itu singkatan dari malicious software, software jahat. Software itu adalah aplikasi buatan manusia. Jadi Microsoft Windows, Android, lalu ada aplikasi Gojek, aplikasi itu adalah aplikasi. Nah, itu adalah software. Jadi malware itu adalah aplikasi yang dibuat tapi untuk tujuan jahat. Nah, ransomware ini adalah salah satu jenis dari malware. Malware itu aplikasi jahat. Nah, ransomware ini adalah malware yang menjalankan aksinya dengan cara eh, menyandera aset berharga dari korbannya. Jadi, aset berharga dari korbannya itu apa? Contohnya data, lalu infrastruktur. Nah, seperti yang terjadi di PDN. Jadi, yang disandra itu sistem-sistem yang menjalankan sistem imigrasi. Lalu sistemnya dienkripsi, disandra, dan cara menyandranya bagaimana? Sistem itu dikunci dengan kunci khusus menggunakan komputer, dan kunci itu hanya bisa dibuka dengan namanya private key yang dimiliki oleh penyandra. Nah, untuk mendapatkan kunci itu cuma mereka yang punya karena mereka berhasil menerobos lalu mengunci sistem dengan kunci yang mereka miliki. Lalu sekarang gembok yang mereka miliki kuncinya dia punya, lalu kamu harus bayar. Kalau kamu nggak bayar, sistem kamu nggak bisa jalan, atau data kamu saya encrypt, kamu nggak bisa buka data kamu, sistem kamu nggak bisa jalan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mesti ada yang disandra apa? Ya harta berharga. Kalau dunia nyata kan mungkin ada orang diculik disandra atau barang disandra. Kalau di dunia IT yang disandra data atau sistem atau kelangsungan hidup. Nah, lalu ransomware ini mempunyai banyak geng. Geng ransomware itu adalah kelompok-kelompok kejahatan terorganisir. Ini termasuk kejahatan terorganisir. Jadi umumnya menjalankan aksinya tuh dari Eropa Timur, karena di sana banyak orang pintar dan pemerintahnya juga agak-agak los gitu loh, dibebaskan bergerak di sana, sehingga mereka bisa menjalankan aksinya, dan celakanya korbannya ini seluruh dunia karena internet ini kan bisa mendunia. Mereka punya otak yang pintar sekali, mereka bisa masuk ke sistem, mereka mengenkrit data, lalu ya mereka minta tebusannya. Dan tebusan itu biasanya dibayarnya pakai Bitcoin. Kenapa? Kalau pakai bank biasa kan bisa ketangkep. Ini kamu transfer kemana? Aku mau meres Grace misalnya, nih transfer ke rekening ini BCA atau sama Alphonse gitu. Bodoh banget, datangnya polisi dilacak rekening Alphonse ini, ditangkap kan. Nah, tapi sekarang nih kamu transfer ke rekening Bitcoin aku gitu loh. Jadi lebih sulit dilacak. Oke, berarti apakah ini juga secara tidak langsung diartikan bahwa sistem yang kita miliki di Indonesia ini lemah sehingga mudah sekali untuk bisa dibobol seperti itu, Pak Alphonse? Kalau kita bicara soal ransomware, sebenarnya tidak menjadi monopoli dari Indonesia. Hmm. Bahkan di Amerika banyak perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang menjadi korban ransomware. Lalu banyak juga lembaga pemerintah yang menjadi korban ransomware. Di dalam dunia security itu ada satu keyakinan bahwa satu pameo bahwa uh, tidak ada sistem yang 100% secure. There are no secure system. Yang ada adalah apakah
sistem ini menarik untuk dieksploitasi atau enggak. Sebenarnya itu prinsipnya. Jadi itu yang kita perlu sadari, bahwa tidak ada sistem yang aman. Buktinya apa? Dulu orang bilang Windows nggak aman. Lalu ada bilang Mac itu aman, ya. Lalu muncul banyak virus. Nah, sebenarnya yang terjadi itu bukan karena Windows nggak aman atau Mac aman atau kelemahan pemrograman, tetapi karena pengguna user base-nya Windows itu paling banyak. Jadi kalau orang membuat software jahat, taruh di Windows sama taruh di Mac, ya lebih untung di Windows ya, semuanya buatlah di Windows. Lalu buktinya apa? Bahwa Windows itu yang kenapa dia aman, lalu tidak aman karena diminati orang banyak. Kita lihat Android hari ini. Penggunanya jauh melebihi Windows, dan Android itu kan tadi orang bilang Linux aman. Android ini berbasis Linux gitu loh. Nah, sekarang Android ini merupakan aplikasi yang paling banyak diserang. Jadi di dalam dunia komputer itu tidak ada yang aman, ya kan? Jadi kita mesti tahu kalau kita mengelola data yang penting, kita harus amankan itu dengan baik. Caranya bagaimana? Kita ngelola PDN, ya kamu perlu lakukan backup. Lalu backupnya jangan dilakukan di segmen yang sama dong. Jadi kalau misalnya kamu kena encrypt, diserang, kena semua. Kamu ada ribuan server, kena semua. Backupnya juga kena ya. Jadi lumpuh lah gitu loh. Jadi Jadi kalau backupnya harus di mana? kelasnya PDN ini harusnya kalau tinju itu kelas berat, Mike Tyson gitu loh. Jadi kamu Ya. pertahanannya kayak Mike Tyson. Jangan kamu kena kelas bulu, kelas bantam ditonjok pingsan ya. Artinya kamu nggak pantas di situ gitu loh. Itu perlu jadi evaluasi. Pelindungannya seperti apa? Ada disaster recovery, ada business continuity. Jadi contohnya untuk backup, lakukan backup, lalu lakukan backupnya offline atau backup ke cloud yang ada cold storage-nya, sehingga kalaupun terenkripsi kamu bisa recover dari cloud-nya. Cloud-nya ada beberapa cadangannya, ya kan. Lalu ada business continuity, kalau misalnya server ini mati, ada langsung server lain yang take over. Ada database ini mati, ada langsung database lain yang take over gitu loh. Lalu hal-hal lain lagi yang dilakukan sesuai dengan pengamanan, contoh ISO 27001, misalnya ada celah keamanan baru kayak kemarin, kami duga sih itu celah keamanan VMware yang dieksploitasi sehingga orangnya bisa masuk. 17 Juni muncul celah keamanannya, tanggal 20 Juni kamu diserang. Artinya kemungkinan kamu lupa untuk mengupdate celah keamanan itu gitu loh. Sehingga bisa diserang, dia masuk ke servernya, lalu dia kirim script untuk di-encrypt semua servernya. Rasanya sesimpel itu, cuman memang kita perlu mempertahankan itu dengan baik. Jadi kayak main bola, kamu orang mau nyerang itu kayak penyerang seperti Ronaldo atau Messi bisa menyerang dengan baik, tapi kamu yang mengelola data center, kamu jadi kiper, harus jadi kiper yang terbaik, bisa menepis semua bola. Jadi gamenya kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, berarti kejadian peretasan ataupun pembobolan seperti ini lumrah terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja ya, Pak Alphonse? Baik Ya, tadi itu disebutkan di terjadi Amerika di dan di banyak negara, dan Indonesia termasuk yang banyak. Kenapa? Karena kita termasuk pengguna internet nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Oke, Itu kalau masalahnya. kalau menurut Pak Alphonse, bagaimana sistem keamanan di seluruh website-website di Indonesia saat ini yang Anda analisa? Kalau kita lihat, Mhm. kami melakukan ini di tahun 2024 ini ada lebih dari 10 institusi Indonesia yang kena ransomware, Ya. berhasil diinfeksi dari bank, lembaga keuangan, dari shopping center yang besar, lalu ada airline, lalu ada logistik, itu semua kena, ya kan. Dan eh, kalau yang swasta itu mereka bisa cepat belajar, walaupun tetap menjadi sasaran. Yang menjadi masalah adalah yang lembaga pemerintah. Contohnya, ada bank yang terkena ransomware, kira-kira pertengahan tahun lalu, Ya. bukannya belajar, itu sudah dibocorkan datanya 400 giga, setengah tahun kemudian kena lagi ransomware yang berbeda. Jadi Jadi itu catatannya di mana? mencerminkan sedemikian parahnya kesadaran atas pentingnya data dan security. Jadi mereka nggak peduli yang datanya bocor, karena kalau data bocor yang menderita tuh masyarakat loh. Yang menderita kalau bank tuh nasabahnya loh. Datanya bocor, dia pernah minjem, terus ada data pribadi dia bocor, itu bank itu harusnya bisa dituntut dan mereka bertanggung jawab untuk mengelola data itu dengan baik.
Nah, hal ini menunjukkan apa? Kesadaran pengelolaan data di Indonesia, terutama di badan publik, lembaga pemerintah, itu masih rendah. Jadi mereka ngelola data, mau berebut ngelola data karena ada untuk dapat budget atau apa. Lalu ketika terjadi kebocoran data, yang terjadi berebut untuk menghindar dari kewajibannya. Kita lihat hari ini PDN yang terjadi kebobolan. Lalu yang tanggung jawab siapa? Kasihan itu Kominfo sama BSSN disuruh ngomong. Padahal yang menyebabkan kebocoran itu siapa? Pengelola PDN-nya, bukan Kominfo. Kominfo memang pengelola data, tapi dia memberikan tanggung jawab pada pengelolaannya. Hal itu yang Oke. perlu kita perhatikan. Berarti di sini yang perlu disoroti adalah bagaimana pengelola data bisa mengamankan data. Itu bisa dilakukan seperti apa, Pak Alphonse? Contohnya tadi selain penggunaan backup secara offline seperti itu, apakah ada cara-cara lainnya? Itu untuk setiap pengelolaan data itu sudah ada standarnya. Itu tinggal diikuti. Mengikuti standar itu yang sulit, disiplin itu yang sulit. Seperti orang diet itu, mau kita tahu kalau makan kurangi karbo, kurangi ini. Tetapi kita melaksanakannya susah. Sama, security juga begitu. Kamu mau mengamankan data kamu, ikuti ada caranya. Caranya apa? ISO 27001 udah ada itu satu buku, bacanya aja pusing. Bacanya aja pusing, ini kamu harus laksanakan. Ya begitu memang kewajibannya. Kalau Berarti kamu ada mau mengelola data aplikasi. center, ada standarnya, standar ISO-nya. Oke. Jadi di standar pengamanan data ada standar ISO, BSSN juga ada keluarkan standar, semua orang keluarkan standar. Yang susah itu adalah Mhm. disiplin mengikuti standarnya, bukan tidak tahu standarnya. Oke, Pak Alphonse, kita tahu saat ini Indonesia kan tengah bersiap dengan layanan transformasi digital terpadu seperti seperti itu. Artinya pemerintah juga tengah menyiapkan sistem digital satu data. Jadi seluruh identitas ataupun data-data masyarakat ini akan dikelola dalam satu, saya bisa katakan mungkin dalam satu aplikasi ini yang sedang direncanakan. Dengan kejadian ini dan terus sebelumnya juga ada kejadian berulang, bagaimana masyarakat bisa yakin jika datanya tidak bocor, penanganan seperti apa yang harus kita persiapkan terkait dengan masalah keamanan siber? Satu data ini baik, baik Mhm, dalam arti supaya ada efisiensi. Sebenarnya mhm, PDN ini kan tercetus karena inefisien. Jadi tiap tiap lembaga punya aplikasi sendiri, punya data sendiri, kelola data sendiri sehingga sangat boros. Lalu bagaimana caranya kita bisa yakin, kita bisa tahu bahwa ini aman dan kita kita bisa tenang. Ya pemerintah harus profesional gitu loh. Jadi jangan kalau dalam pengelolaan data lalu diutamakan antar lembaga, antar badan pemerintah yang mengelola data. Jadi kalau ada apa-apa nanti dibelain kayak kasus hari ini. oke, Harus profesional. Profesional seperti apa? Contohnya begini, imigrasi mau mau mengelola data imigrasi digitalisasi diwajibkan ke PDN. Lalu waktu terjadi masalah, ini 4 hari, mungkin 5 hari sampai hari ini itu down. Nah, Anda bayangkan, andaikan imigrasi posisinya adalah konsumen, bukan, jangan dilihat sebagai lembaga pemerintah. Aku konsumen yang beli jasa cloud. Kalau dia taruh di Google Cloud atau di AWS atau di Business Cloud, itu ada SLA-nya, Service Level Agreement-nya. Kamu telat, jangankan telat sehari, telat sejam aja tuh langsung dihukumannya berat gitu loh. Bisa bisa sanksi yang berat. Nah, oke. SLA Service Level Agreement ini harus dijalankan dengan profesional. Jadi jangan kalau lagi ada masalah lalu dilindungi, lalu ya udah nggak memenuhi SLA nggak apa-apa, sesama lembaga badan publik gitu, sama-sama pemerintah. Nah hal ini harus dijalankan. Nah kalau ini bisa dilakukan lalu utamakan penyedia cloud lokal, belajar dari Cina. Mereka waktu itu kasih ke Alibaba, lalu disupport kasih kasih proyeknya. Alibabanya berkembang lalu dilempar keluar bersaing. Hari ini Alibaba bisa bersaing dengan Google Cloud, dengan AWS dan Azure. Nah, Indonesia harusnya bisa meniru itu. Jangan malah ada salah, malah diprotek, ibaratnya kamu anak kecil bikin salah. Emaknya aja maju terus Mhm. lindungin. Anaknya kapan bisa pinter, kapan bisa berkembang, bisa bersaing. Oke, Ya hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. oke, baik. Pertanyaan terakhir saya, Pak. Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk bisa mengembalikan data tersebut dan berapa lama kira-kira waktu pemulihannya? Data yang Hmm. bocor itu kita nggak bisa batalkan. Once it is in the internet, it is there forever. Itu yang kita perlu sadari.
nggak seperti bahan bocor. Bahan bocor kamu tambal, bannya selesai kamu pakai lagi. Data yang udah bocor itu akan di sana selamanya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal ini? Ya memang ini agak rumit. Kenapa? Karena jabatan-jabatan penting yang berhubungan dengan digitalisasi kami sarankan diisi oleh profesional dan orang yang mengerti. Jadi kita lihat, kita harus realistis juga. Kita lihat sistem politik di sini untuk jabatan penting, jabatan untuk perusahaan yang penting Iya, ini diisi dengan untuk barter politik atau apa dan kurang oleh profesional. Jadi hal itu yang mungkin perlu direnungkan oleh pemerintah juga untuk beberapa posisi yang penting yang digital yang kritikal, tolonglah diberikan kepada profesional orang yang mengerti dan bisa mengurus dengan baik. Oke, lalu Pak, ini terakhir ya Pak ya, dampak lain apa yang mungkin bisa ditimbulkan di sini? Juga pertanyaan saya, selain kita kan tidak mungkin ujuk-ujuk harus membayar uang kepada peretas seperti itu, apa yang bisa dilakukan di sini solusinya tadi? Kalau kita bayar, Dan kita dampaknya. memberikan indikasi bahwa ya lu kalau meres nih lu bisa bayar, akan lebih banyak lagi yang meres. Jadi memang jangan bayar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya memang seperti hari ini, imigrasi layanannya terganggu. Sekarang imigrasi berjalan kan mereka langsung pakai backupnya sendiri. Jadi saya harap ini juga jadi pelajaran untuk institusi lain, lembaga lain yang nanti menggunakan PDN. Oke, kamu andalkan PDN, tetapi kamu perlu melindungi diri kamu sendiri. Jadi misalnya kamu di Pemda, di MK, lembaga manapun, data kamu udah ada di cloud PDN, tetap backupnya di lokal juga, disimpan dan secara offline, jangan online. Jadi kalau ada apa-apa, ini kamu bisa restore. Nah, imigrasi tertolong karena mereka punya itu langsung ditaruh di cloud yang lain gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, kita selalu lah, IT itu selalu belajar dari pengalaman. Baik, Pak Alfons sudah dapat poinnya. Berarti di sini juga tadi yang menjadi catatan adalah penggunaan backup offline dan juga ada semacam sistem ISO yang tadi Pak Alfons sampaikan, ada standar prosedur yang harus diikuti terkait dengan keamanan data tersebut ya Pak ya, ketika mengakses seperti itu ya. Ya. Oke, Pak Alfons sudah dapat poinnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya bergabung bersama kami di Sedang Viral Liputan 6 SCTV. Sampai jumpa.